Oke, let's stop the noise. Saya sekarang ada di headquarternya Trabas Trail Adventure Bandung Association atau Trabas. Bukan Trail Bablas. Oh, lain. Oh, jadi Trail. Oh, lain. Oke. Pokoknya Trail Adventure Bandung Association. Boleh motong, Bos? Kenapa? Boleh motong? Oh, boleh. Jadi gini, Trabas itu kan tahun 95 ya awalnya tuh. Ada beberapa orang lah sekitar 30. Berdiri tahun 95 berarti. 95 ya, tahun 30 orangan lah, ya sekitar 20-30 orang lah. Belum ada yang tahu Trabas. Oke. Nah, Trabas itu akhirnya dibuat singkatan Trail Adventure Bandung Association. Trabas, oh bagus, cocok ya. Gitu kan. Nah, lama-kelamaan semakin berkembang, sudah seperti, saya ngomong merek ya. Nggak apa-apa. Santai. Tenang naon. Ibarat orang sekarang kalau mau beli air mineral pasti ngomongnya beli Aqua dong. Rek dibere RON 88, rek dibere Fit, rek dibere naon. Tetap ngomongnya Aqua. Jadi brand image-nya udah dapat. Udah seperti itu, tapi itu juga kita bagus ya seperti itu. Tapi ada dampak buruknya. Dampak buruknya juga kena ke kita di saat ayam motor Rufika sebelah. Iya, betul. Iya. Dengar apa yang disebutnya non? Trabas. Ya. Sisi buruknya ya. Trabas. Enggak, kita kan kalau kita pernah kejadian. Jadi Bahasa Sunda. Oh, bahasa Sunda. Oh iya gitu. Bahasa Sundanya. Nah, ini namanya Wawan Stres. Potong dulu. Kita kenalkan dulu ya. Oh. ya, boleh. Kenalin dulu dari sini ya. Ya, silakan diperkenalkan dulu. Aku Sony Haji Gerung, 439 BP. Jabatan Kepala Sosial. Kepala Sosial. Kepala Divisi Sosial. Kepala Divisi. Saya Dudi Dewa Sukanar. Ya. Angkatan 0, nomor anggota 032. Saat ini katanya diminta jadi penasehat, katanya kayak gitu. Tapi ada yang ngomong juga pelopor katanya. Karena pendiri itu ada terbagi dua kan ya. Ada deklarator, ada pelopor dan banyak ada beberapa orang. Salah satunya ini nih. Ya. Ini Uhi, Devi, kalau dia Jerry itu belum datang nih orang Jerry. ini. Jerry, terus si Hans ada yang di Cirebon. Itu terbagi dua aja, ada pelopor, ada deklarator. Deklarator dan pelopor itu satu-satunya dalam satu kesatuan Dewan Pendiri seperti itu. Oke. Saya nama asli sih Dudi Sukandar, tapi nggak ada yang kenal nama Dudi. Oke. Dewa itu singkatan gede wawasan gitu. Ini sebelah. Saya Wawan Stres. Wawan stres ini gerung. Dia nggak gerung wae sih nggak mesin. Dia stres. Jabatan Kabid ke sekretariatan. Oke. Sebelahnya. Saya sebagai nama keren dulu ya. Ya. Uhi Herlia, nama Trabasnya MU. Keren. MU. 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 Setelannya udah Dia salah satu pendiri. Dari sisi pelopor. Saya hanya penggembira aja lah. Tim- Saya dikenal di semua kalangan, maksudnya di teman-teman Pokroders Indonesia pasti mengenal saya dari FB aja gitu. Oke, tapi panggilannya MU. Uish, MU ya buat noise maker. The Legend. Terus Pak Saya Devi Darmawan. Jadi ketua satu di organisasi Trabas di bidang keorganisasian. Di bidang Uish, mantap nih. Cerita nanti. Nih banyak dagingnya nih organisasi. Sebelah. Bentar. Devi ini salah satu pendiri di grupnya pelopor. Oke. Tapi dia tuh nggak pernah mau ngaku, nggak pernah mau ngomong. Jadi gitu ngomong. Tapi perlu saya luruskan gitu. Ya. Siap. Lanjut. Baik, Arianto. Mau ngobir gimana? Ya. Ya di bawah sosial. Oh, di bawah ini. Di bidang rescue. Rescue. Jadi di Trabas itu tidak hanya ngegas, Oke. tapi ada sosialnya. Ada sosialnya sama ada rescue. Betul, di bencana kita Oke. hadir. Oke. Nah, saya bergerak di rescue. Di rescue luar biasa. Kalau yang di belakang-belakang ini Nah, sok ngomong. Saya Haji Acang dari Angkatan BP. BP. BP itu apa? Bintang Pangkaran. Nanti cerita. Oke. Anggota ke sekretariatan. Oke. Yang pakai jaket biru Hari lagi. Sebagai koordinator angkatan Orai Kadur, angkatan pertama di Trabas. Oke. Yang lahir dari rahimnya angkatan Zero. Oh, iya. Yang ini? Kalau saya Putra, Putra dapat. Dari angkatan BP, saya sebagai anggota
selalu support buat tim Trabas sendiri sih. Mantap. Jadi guest malam ini luar biasa semua nih, orang-orang penting, daging semua. Oke, baik lagi tadi. Jadi Trabas berdiri tahun 95. Bulannya lupa. Ada. Ada. Nah, Trabas itu berdiri tanggal 9 September tahun 95. 9 September tahun 95. 9995. Mantap. Proses. Nah ini nih kebanyakan nongkrong di rumah dia nih. Di rumah dia. Awal-awal gitu. Awalnya di rumah dia, di rumah ini. Setelah dari dulu 95 sampai 97 tuh di Dokter Slamet ngumpulnya. Oke, itu karena yang dari sekitar 30 orang itu karena memang temen yang suka hobi motor atau tidak? Jadi kita kadang-kadang ketemu nih di jalan. Getril, masih jarang waktu itu. Oh iya, TS waktu itu enggak? TS Ya. kan, kejar sama kita. Oke. Sampai udah katanya, disangkanya ini mau Disangkanya merampok. begal. Disangkanya mau begal, padahal kita kejar, balapan gitu. Belum kenal itu? Belum kenal. Terus? Begitu ketahuan, pepet. Hah? Yuk gabung, puncrut. Gabung Dokter Slamet ya. Dokter Slamet. Ini Dokter Slamet tuh rumahnya siapa? Jalan Dokter Slamet di Bandung. Kita hanya ada satu kios di sana untuk Ya. nangkring ya. Oh. Kita lahirnya itu dari kios sebetulnya ya. Oke. Warung pala, anak warung pencipta. Kalau anak-anak BMX mah dulu ada yang nongkrong di Tegalaga, Gitu, ada yang di seperti Balai itu. Kota. Oh ini mah di Dokter Slamet ada kios. Awalnya di Dokter Slamet seperti itu, udah gitu. Akhirnya kita sering nongkrongnya ke Puncrut. Puncrut. Oh, Akhirnya oke. seringnya di Puncrut. Dan kalau malam-malam kita ngobrolin perkumpulan ini banyak sering di rumah Mang Uhi, di rumah dia gitu kan. Iya. Sering ngobrol-ngobrol seperti itu. Nah awal-awalnya seperti itu. Kemudian baru terpikir apakah mau diorganisasikan atau tidak. Pemilih terpikirkannya seperti itu. Oh, oke. Kita tuh orang liar, biasa main motor di leuweungnya, Betul, di hutan benar. segala macam. Mungkin nggak diorganisasikan, diorganisir gitu. Iya. Akhirnya terbentuklah kepengurusan. Tahun berapa itu? Tahun 99-an ya. Oh, lama juga ya dari 95 ke Tapi nama 99. Trabas sudah ada di tahun 2095. Tahun 1999 nama Trabas sudah ada. Oh, sudah ada dari 30 orang sekitar 30 orang sudah, itu. Sudah muncul nama itu. Akhirnya berkembang. Dan niat kita hanya satu kok waktu itu. Ingin memperkenalkan nih. Ya. Di kita ini ada namanya trial adventure, Oh, jenis oke. olahraga seperti Jenis itu. olahraga ya. Nah, setelah itu muncul event, akhirnya anggota makin banyak. Event kita sangat banyak. Sangat sulit ya untuk disebutkan satu persatu. Ya. Karena sangat banyaknya lah, Ya. setahun itu bisa 5 atau 4 event. Nah, setelah itu timbul pemikiran Trabas itu nggak mau kayak yang lain, sama rata gitu tuh ya. Ada pelonco masuk anggota, Iya, nggak iya, mau iya. kita. Oh, nggak ada. Kita nggak mau. Kita akhirnya dari pertama yang ada tuh angkatan 0. Ya. Kita sebut angkatan 0. zero. Angkatan 0 tuh yang Zero. tadi 30-an itu orang ya. Oh, enggak, berkembang semakin jadi 200-an lah. Oke. 200-an. Pada saat kita terpikir adanya diklat, pendidikan dan latihan Iya. untuk, sorry teman-teman koreksi kalau saya salah ya. Koreksi. Setelah sekretariat lah kita Trabas itu kita tidak punya sekretariat dulu. Oh. Ini kita di Maui. Nah, Maui bisa ceritakan kenapa bisa jadi sekretariat di Jalan Cemara 31. Ini Oh, berarti dari abis kumpul-kumpul di Kumpul itu, kios, kumpul terus itu. di Puncrut, Ya. akhirnya ditetapkan lah yuk kita punya satu base camp lah. Di tempatnya MU. Di Jalan Cemara. Jalan Cemara itu ya Trabas lahir di sana lah istilahnya ya. Oke. Karena banyak teman-teman di sana pada kumpul. Kebetulan mereka juga punya sih mereka di rumahnya masing-masing juga ulah di rumah orang aja. Oh, oke. Tapi mungkin karena keterbatasan Tempat, jam dan ya, ininya ya, ya, ha. karena di rumah saya waktu itu masih bebas. Oh, Jam iya. sabarang lagi balik ke Subuh. syarat surat menyurat lah. Ada Surat alamat. menyurat. Oke. Nah, kebetulan ya kita sering berkumpul, kita merencanakan perjalanan dan perjalanan biasanya ada yang per minggu dan seketika juga seperti kita malam minggu. Oh, iya ya. Ya malam minggu kita kumpul berapa orang, kurang kaluhur yuk. Oke. Jangan hanya berbawa Sangkuriang lah ya meriam pokoknya. lah gitu. Ya. Kita selalu ke utara karena kita ada di kawasan utara, Bandung Ya. kebetulan Bandung Utara, jadi ke Jayagiri itu perahu dan sekitarnya itu kayak biasa aja, Ah, kayak oke. main biasa. Ya, aja. ya, ya. Ya, seperti itu. Di Cemara sampai dari tahun berapa sampai tahun berapa? Sampai tahun 2010 sampai 2001 saya masih ingat 2001. Nah, Oh. saya lanjutkan kita timbul
pemikiran untuk merapihkan gitu ya. Walaupun iya. sebetulnya kita rada pesimis juga, jelema liar gitu Iya. biasa tukang gegeberan, Benar. macam mau diorganisir, apakah mungkin atau Iya. tidak? Ternyata kita coba aja lah, kita coba gitu kan. Akhirnya kita bikin satu mekanisme Iya. untuk penerimaan anggota baru. Kita udah ada satu angkatan nih, angkatan 0, Iya. angkatan 0 ya. Nah, kita terpikir membuat diklat karena kita seperti yang saya bilang tadi, kita tuh nggak mau ada pelonco-peloncoan lah. Kita tuh udah tua semua, Iya. ngapain di pelonco gitu kan. Akhirnya kita bentuk untuk penerimaan anggota baru. Oke. Dibuat sebuah diklat. Diklat itu terbagi dua. Diklat teori, Iya. seperti kuliah lah. Benar. Seperti kuliah. Kemudian ada diklat lapangan. Diklat lapangan. Setelah diklat lapangan ada tambahan masa bimbingan. Oke. Jadi tidak gampang punya nomor anggota. Jadi Gampang. anggota baru harus melalui dua itu. Dua tahap itu. 3 tahap. Tiga tahap. Bayar itu? 3 tahap. Jadi Enggak. jadi gini. Ikut Teori. teori seperti kuliah. Ya. Kita ada P3 kan dari dokter, dari mana bertahan hidup, mechanical segala macam ada di situ. Berapa lama itu untuk diklat teori? Sekitar biasanya sih rata-rata diklat teori itu semingguan. Lumayan loginya. Diklat teori ini baru teori. Iya. Baru teori. Jadi saya tambahin ya, bahwa awalnya tercetus perekrutan anggota Trabas melalui sebuah sistem. Iya. 2006 baru kita lahirlah namanya pendidikan dan latihan. Jadi penerimaan anggota secara resmi itu melalui proses diklat. Diklat. Yang di dalamnya isinya persis seperti kurikulum. Kurikulum. Ya, Ada standarnya. Berarti yang untuk yang apa tadi anggota 0 ikut juga. Itu tidak didiklat. Ada kurang atuh. Makanya ini nih. Angkatan 0 itu satu-satunya di Trabas yang tidak berpendidikan. tapi jangan salah. Walaupun tidak berpendidikan melahirkan diklat gitu. Oke. Setuju. Tapi ini tidak ada ego angkatan, tidak ada di Iya, Trabas iya. itu tidak ada. Nah, saya lanjutkan yang tadi Devi ya. Karena ini masalah sejarah nggak apa-apa ya saya dulu ya. Iya. Nah, terpikir. Jadi tadi diklat teori ya. Iya, Teori. semingguan. Kemudian Lapangan. Ah. Lapangan itu bisa 2 minggu. Itu lapangan berarti harus ngejajal satu track itu atau gimana? Dibimbing namanya. Oh, dibimbing. Sama para senior gitu. Nah, setelah itu ada masa bimbingan. Oke. Ada batasan biasanya berapa ratus kilometer itu? Berapa ratus kilometer? Yang tadi lapangan sama bimbingan apa bedanya? Beda. Itu belum dilantik. Mabim lah kalau yang Ini belum dilantik. Oke. Belum dilantik ini. Iya. Yang di klub lapangan itu belum dilantik, belum dapat nomor anggota. Belum Oke. sah. Harus lewati masa bimbingan. Nah, masa bimbingan silahkan Devi. Jadi waktu itu kenapa perekrutan seperti itu, karena kita butuh SDM. Angkatan 0 itu jadi sudah pada tidak aktif lah, ada yang motornya dijual, ada yang nggak ada, yang tidak iya. aktif. Ada Akhirnya Samsara kita gitu. butuh SDM. Iya. Anggota baru, akhirnya lahirlah angkatan pertama namanya Orai Kadut. Jadi Orai satu Kadut. untuk pertama itu materi kelas itu 1 hari di kelas. Oke. Nanti setelah itu minggu keduanya baru dia di lapangan. Jadi di lapangan itu praktek aplikasi segala materi yang ada di kelas diaplikasikan di lapangan. Di lapangan. Itu ada teknik survival, Oke. ada navigasi, Iya. ada P3K, Oke. ada safety riding, Oke. dan juga di situ juga ada lagi materi keorganisasi. Oke, berarti yang teori itu tadi belajar isinya. navigasi, kayak misalnya belajar Iya. kompas dan lain-lain. Praktekkan. Nanti dipraktekkan di Di lapangan. lapangan. Oke. Setelah proses di lapangan itu belum 100% diterima, harus Oke. melakukan satu perjalanan namanya Mabim. Mabim, apa tuh Mas? Masa bimbingan. Masa bimbingan dilakukan waktu angkatan pertama karena kita butuh STM. Ya. Mabimnya tidak terlalu Maksimal. maksimal. Artinya hanya cukup untuk hadir saja ke sekretariat merapikan. Oke. 1, 2, 3 angkatan sampai akhirnya lahirlah di angkatan keempat. Barulah Mabim itu dilakukan dengan exploring. Oke. Perjalanan menempuh. touring lah ya. Touring. Oh enggak di hutan. Dia beda Iya. ya touring Oh, dengan adventure. oh, Bukan iya, di oke. hutan, beda. Touringnya karena Trabas itu main trial, jadi harus menempuh jalur-jalur adventure. Oke, nah sorry, tadi perbedaan touring dengan yang ini apa? Kalau touring itu kan pasti Aspal. aspal ya. Oke. Aspal. Kalau kita tuh masuk hutan. Itu berarti namanya apa? Adventure. Adventure. Oh, Kita masuk oke. hutan dan kita selipkan satu senior di satu grup. Kita bagi grup. Ya. Kita bagi grup. Ada beberapa namanya fasilitator.
Mendampingi. para junior, Oke. para junior yang mau masuk Trabas itu oke. didampingi oleh Iya. dan itu kita ada batasan dan itu batasannya tergantung situasi kondisi tapi rata-rata di 300 km di hutan. Kalau jalan raya 300 km dekat. Kalau hutan itu dan itu bisa makan waktu 6 bulan. 6 Berarti yang angkatan keberapa tuh yang harus pertama. melalui bimbingan itu? Sudah keempat. Keempat. Baru SMP ya? CB. Itu dikasih rute harus berapa ratus kilo atau? Sebenarnya waktu itu mekanismenya kita sebenarnya hanya melakukan perjalanan 2 hari. Oke. Kilometer itu belum ditentukan waktu itu. Oke. Hanya tujuannya adalah satu itu untuk lebih mengenal kepada komunitas di daerah, pengenalan, Oke. mengunjungi, bersilaturahmi. Oh, jadi maksudnya ada anggota-anggota Trabas yang bukan di Bandung tapi tinggal di luar Bandung gitu. Nah, salah satunya di antaranya anggota Trabas itu sudah tersebar. Ya. Akhirnya ketika melakukan perjalanan dulu kita dibagi-bagi ada Jabar 1, Jabar 2, Jabar 3. Oh. Jadi itu daerahnya selatan, utara, Ya, ya, ya. timur. Nah, di situ tujuan untuk exploring perjalanan itu minimal kita mengunjungi atau silaturahmi kepada komunitas daerah Iya, iya, yang iya. ada di Iya, kota iya, tersebut. iya. Misalkan datanglah ke Sukabumi, dia ada kelompok panas, ada apa kita silaturahmi. oke. Nah, tujuannya itu aja mengaplikasikan kembali Iya. ketika di teori kelas, lapangan, dan sekarang exploring lebih kepada luas. Salah satunya yaitu setelah mereka lulus itu tidak langsung lulus, Iya. ada presentasinya dulu. Iya. Jadi setelah itu baru ada pelantikan. Nah, mungkin Harus yang satu cerita ya, yang buat paling seru itu adalah yang mendampingi. Dulu saya itu menciptakan yang namanya fasilitator. Fasilitator itu waktu angkatan 0 saya bingung karena itu istilah baru. Jadi dianggapnya leader. Satu kelompok misalkan angkatan OK itu Orekadun ada 70 dibagi berapa kelompok. Ya. Dampingi satu fasilitator. Oke. Terus saya masih ketawa-ketawa waktu ada fasilitator Bang Udi, ada siapa? Dia bingung fasilitator itu apa? Kebiasaannya naon? Jadi waktu itu fasilitator sama dengan leader. Dulu fasilitator sama dengan leader. Jadi pas tanya nah, jadi leader anak saya gitu. Nah itu mau yang cerita ketika kelompok yang lain udah jam 7 harus dipinish acara lapangan malam mau lama. Nah itu ceritanya gimana mau sampai mau di bawah. Sebentar dulu. Biar nggak Berarti kalau saya nih mau jadi anggota Trabas ini, itu perlu waktu berapa lama estimasi? rata-rata sih minim kalau sekarang kalau masa di zaman awal-awal sih agak sebentar ya kalau Ya. sekarang tuh minimal 6 bulan 6 bulan? sampai 1 tahun. Oh my god. Nah, Itu baru dapat nomor anggota. nomor. Baru dilantik. Dan rata-rata yang masuk di silakan. Trabas itu bukan dari yang biasa-biasa, biasanya dari komunitas-komunitas yang di daerah. Ya masuk ke sini ke Trabas. Jadi itu identitasnya Trabas tuh istilahnya bonafiditasnya di situ mungkin. Iya, 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 Gitu iya. ya. Ada kebanggaan tersendiri. Iya, iya. Ada kebanggaan. Iya, iya, ngerti. Makanya di Trabas itu bukan hanya dari Bandung aja. Iya. Dari beberapa daerah juga ada, malahan dari luar negeri ya Kang ya. Ada. Oh, dari luar di Australia Wow, ada, di berarti Inggris 6 ada. sampai 1 tahun ya? 6 sampai 1 tahun. Dan sekarang Sekarang. sampai sekarang kita sudah mempunyai 10 angkatan. 10 angkatan. Oke, jumlahnya mah nggak usah disebutin ya. Takut nanti ya. Jadi kenapa? Pokoknya banyak we lah. Karena waktu itu kan kita ngobrol-ngobrol, kita rasanya kok kayak apa ya, ada pelonco ada apa enggak. Dibawa ke jalur pun geus leuwih ti pelonco eta. Bisa pingsan tuh orang dibawa ke jalur Jadi pun. sebelum dilantik menjadi anggota, berarti si anggota itu memang betul-betul dijejali oleh pengetahuan secara teori, kemudian di lapangan dan dibimbing. dibimbing ada silaturahmi yang bagus lah ya. Jiwa korsanya Jiwa ada. korsanya. ya, benar. Jadi ya kalau di Kopassus mungkin ya pembaretan di kita Iya, tuh, iya. itu juga seperti itu. Baru dapat. Baru dapat. Ada nomor yang kayak gini. Nah kayak gini nih. Oh, ini 439. 439 BP. BP itu nama angkatan. BP itu Bentang Pampara. Bentang Apa? Pampara. Bentang Pampara. Jadi gini kan, Bentang Pampara. kita dari para panitia katakanlah pengurus dari beberapa periode itu memberikan keleluasaan kepada peserta di kelas saat itu untuk untuk menamakan angkatannya. Oh, oke. Jadi Misalnya makanya pada saat misalnya angkatan ke-6, misalnya ada
50 orang. Ngesuai lah. Satu bulan. Nah, Katanya apa gitu. Oh. Karena dan biasanya nama angkatan itu ada kejadian pada saat selama diklat. Nah, contohnya nih Bentang Pangparang kenapa gitu disebut nama Bentang Itu Pangparang? saat waktu mabit ya, waktu malam hari itu kita ngelihat bentang. ya. Cuma sebelah sedikit gitu ya. Oh, Jadi oke. Pamparang tuh kayak parang lah gitu Iya, iya, iya. Jadi Kayak- bentang Pamparang seperti itu. Jadi kita Kayak- tuh di situ. Kayak ya. Lucu-lucu namanya. Kejadian yang setengah. Enggak, bulan. Pang ya itu bulan. Pang Parang mah itu gunung Pang. Gunung, nama gunung. Nama gunung. Yang begitu Iya. Oke. Oke. Misalnya contohnya Oka ya. Oka. Nah, ada Orai Kadut. Nah, Iya. Oka disebutnya Oka, angkatan Oka. Ada Orai Kadut. Nah, kenapa itu? Angkatan Oka. Angkatan pertama. Angkatan pertama 0, cuma Iya. nama angkatan kedua namanya Oka. Kenapa disebut Orai Kadut? Orai Kadut. Jadi pas di jurit malam Ah, sorry, bentar. Biar dipegang aja. Pegang. lewat jalur. Ulangi. Jadi pas sesi jurit malam itu Ya. jam berapa? Jam 2 malam kan jurit malam off-road ya. Ya. Sama panitia di Jadi kalau malam harus open dulu. ada suatu jalur yang di pinggirnya itu ada kayak apanya rerungkunan lah. Rerungkunan. Semak. Ya. Di situ ada ular. Oke. Ular itu teh gede. Saya juga nggak lihat ya, nggak ngeh. Pokoknya fokusnya saya pengen sampai finish aja. Malah Tiris sampai. Nah di situ kebanyakan dari 74 orang itu emang lihat itu ada ular. Oh. Itu pada saat Pada saat diklat. Oh, diklat sesi jurit malam. berarti nama-nama ini biasanya muncul pada saat detik-detik Pas terakhir. ini aja, pas pengukuhan pagi Ya. bahwa sesi ini udah selesai, Nah. ada penyematan sal, Ya. baru dikasih nama salah satu bukan ini KM yang menang. Ya, yang Ketua angkatan. Ya, ketua angkatan. Berunding dari situlah timbul dari semua Ya, angkatan yang nama. Orai Kadut aja. Oh, oke. Banyak yang lihat Orai Kadut. Ya. Oke. Dan namanya tuh dapetnya biasanya jam 4 pagi. Jam 4 pagi. Inspirasinya Inspirasinya Oh, ya? nanti udah lelah, udah apa. Oh, oke. Udah lelah. Namanya off-road malam itu luar biasa beratnya. Itu kebanggaan, salah satu bentuk kebanggaan dari perekrutan. Perekrutan. Buat nama. Jadi macam-macam, ada yang waktu itu gerhana, lagi ada gerhana. acara bulan, saya bilang acara bulan. Ada lagi macam-macam lah itulah. Nah, coba cara Tadi MU mau jelasin apa tadi? Saya lupa tuh. Ya inilah Kepotong. cerita ketika perjalanan malam itu. Nah, Saya mau ya. juga. Silakan. Ini ada pelopor juga untuk melakukan perjalanan malam yang Berarti spesialis malam. Betul. Spesialis di malam hari. walaupun geus bolor kotokeun. Kenapa bisa menjadi MU bisa menjadi icon untuk di adventure di malam hari? Karena mungkin saya berdasarkan naluri aja itu ya. Oke. Naluri, karena saya sering main di seputar sana atau di tempat lain juga saya berdasarkan naluri aja bahwa posisi kita ada di sebelah sini nalurinya. Jadi kalaupun malam kita bisa keluar lah. Waktu pertama itu angkatan Orai Kadut, saya sebagai leader waktu itu. Orai Kadut waktu itu. Fasilitator. Ya. Leader wae itu ngomong. Sekarang dia Ya. sekarang fasilitator, kalau dulu itu leader. Leader. Nah, kebetulan saya pengen candain mereka. Kebanyakan mereka itu tuh jarang off-road malam. Nah, ini semua itu orang-orang baru. Jadi biasa aja mainnya hanya di siang hari atau apa. Ya. Baik, kita coba untuk sampai saya lambat-lambatin semua. Jadi prosesnya melambat itu dengan berbagai alasan. Saya bisa buka karburator dulu, buka Ya. roda dulu dengan Ya. alasan tuh motor saya begini Ya. saya tunggu malam. Betul, saya mengulur waktu untuk malam. Untuk malam. Untuk malam. Karena kalau kita full jalan terus, Ya. itu sebelum gelap antara jam 5 jam 6 sudah sampai. Jadi Oh. tidak ada kesan Ya. untuk survival ya. Ya. Seperti itu. Oke. Untuk kita ngasih bukan pelajaran sih ya. Nah, seperti inilah kalau pengalaman di hutan itu. Memang beda sih antara siang dengan malam itu ya. pasti. Kalau siang dan malam itu Intinya biasa. mah rek jail, intinya Nah, mah roti kusruk aja. Kalau kita bicara masalah adventure siang dan malam ya, apa sih kesulitan di malam hari?
kesulitan di malam hari medan yang kita lihat terbatas. Oke. Kiri kanan atau jurang kita tidak tahu karena Oke. baru itu biasanya kita pakai naluri aja. Naluri. Harus jalan lurus. Ya. Fokus ke depan, kiri kanan itu biasanya kita diraba aja dulu karena lampu kan hanya di depan. Betul, iya. Dan kiri Iya. kanan kadang-kadang Ya. kalau waktu itu zaman TS kalau mati mesin lah Mati lampu. mati lampu. Iya, betul. Ya kalau sekarang kan masih ada. Ya, betul. Otomatis. Ya. Otomatis Ya. ada baterai. Jadi itu gitu. kenapa terjadi ada telat? Itu adalah upaya kita untuk menambah atau memberikan pelajaran bahwa kita harus dilatih mentalnya juga. Jadi seorang adventure itu selain dibekali oleh mekanikal Ya. dan keilmuan yang lain, salah satunya adalah Mental. mental. Oke. Harus kuat. Karena apa? Ketika jalur Jayagiri, lo pasti tahu Jayagiri. Semua siang itu pasti dia 1 jam sampai ke Sima itu. Siang-siang. Iya. Tapi ketika malam itu bisa sampai 3 jam. Ya, 3 waktu jam. kita pelajari. Oh, ya? Itulah Malam, lahirnya beda. kenapa Malam tuh. ada pelajaran off-road malam itu. Kita ngalamin dengan Maui. Siang-siang main dengan Sajam itu kasih emak, tapi tiba-tiba pas malam sampai 3 jam. Karena kita 3 waktu jam dulu belum keluar waktu itu ya. waktu dulu kita kalau pelantikan Wanadi sering diundang hadir, kita datang malam-malam gitu. Nah itu mau sampai ke jam 3 jam kieu osek. Padahal jalurnya sama. Nah itulah mental yang harus kita. Pernah kejadian apa ya waktu adventure malam hari? Yang paling yang apa ya? Bukan paling berkesan sih, yang paling kacau lah. Paling kacau ya kita pernah pokoknya tersesat lah. Kita beberapa kali tersesat dengan bantuan rescue dan teman-teman ya. Ya. Ya, salah satunya si bapak ini pernah di rescue sama saya juga. Itu di daerah mana? Di daerah mana? Terbuka karena. Kanyawan enak. Aduh, ini kayaknya enak. Di daerah mana tuh? Itu masih di daerah di Bandung Utara. Masih di daerah Bandung, tapi Kalau malam mah beda. bisa nyasap Kalau ya? malam beda. Malam tuh beda. Luar biasa beda. Makanya gini ya, Jayagiri itu kawasan itu sebenarnya sebagai candra di mukanya Trabas waktu itu. Di sana segala macam jalur dan rintangan Salah itu satunya pada saat diklat itu kenapa harus ada juri kenalan? Kita tuh kadang-kadang kita jahil. Ya. Karena ke tim itu kita bagi beberapa kelompok dan itu harus solid. Satu motor mogok nggak boleh ditinggal. Oke. Ya, malam-malam saya cabutin tuh businya. Malam-malam tuh cabut, ganjal sama kertas, tutup businya. Kalau kena hiji wes satu ada beberapa grup aja. Yap. Nggak nyangka itu mogok karena aliran listriknya tertahan. Iya, betul. Tapi sempat juga siap. Karena gelap, saya cabutin ternyata motor-motor panitia yang saya cabutin. Saya salah jalan, itu kejadian itu. Itu kejadian itu, aduh apes itu. Nggak lanjut, Pi. Tapi kalau Atau yang lain. Kalau kenapa kalau malam itu tadi yang dikatakan kalau siang bisa 1 jam, kalau malam Bisa 3 jam. Nah itu karena gini, dari keterbatasan itu, nah kita sebenarnya ke depan itu kalau siang tuh kelihatan belok kanan belok kiri. Oke. Tapi kalau malam begitu yang di mana ya yang belok kanan. Nah, Oh. makanya konsentrasi itu benar-benar Enggak. diutamakan untuk malam hari itu. Itu barangkali yang Dan tambah kondisi udah capek ya. ya. walaupun sudah sering lewatin jalur itu, tetap aja. Pasti tetap masih ada. Itulah makanya sekarang off-road malam di pendidikan Adiklat Trabas itu selalu dipakai ritual itu termasuk kurikulumnya. Salah satu kurikulumnya adalah harus melaksanakan off-road malam kalau sekarang itu. Ya. Nah itu nanti setelah menyelesaikan rintangan malam itu pagi-pagi kita langsung pelantikan. Tapi itu juga belum terjadi untuk menjadi anggota. Belum jadi anggota pas pelantikan itu. Nah nanti di acara Mabim setelah exploring barulah beres mereka baru ada pengukuhan. Oke. juga menentukan. Dan jangan salah, belum tentu semuanya lulus. Nah, terus kalau yang nggak lulus, daftar lagi Daftar ulang? lagi. Dari awal? Dari awal lagi. Teori lagi? Teori lagi. Tahun depannya daftar lagi. Berarti untuk perekrutan anggota, untuk saat ini ya, itu dibuka setahun sekali atau setahun berapa kali? Nah itu sampai kita angkatan ke berapa? Jos, ya? Jan. Ke, 10. Bukan BP lah. Itu waktu itu kita membutuhkan SDM sebanyak-banyaknya dengan 1 tahun sekali. Tapi setelah di angkatan BP kita mencoba di 2 tahun karena kita pembinaan dulu nih, banyak anggota yang belum dibina. Artinya setiap angkatan itu diberilah pengaplikasian lagi. Coba dibikin
buat ulin bareng lah, namanya ulin bareng atau masuklah kegiatan Trabas Merdeka. Event besar kita di Trabas itu salah satunya adalah Trabas Merdeka, itu sudah melegenda. Nah, itu belajarlah di sana. Event reguler lah ya. Naik hajinya Trabas, naik hajinya adventure. Beda dengan event-event yang lain kalau Trabas Merdeka. Oh, Ya betul. Event Merdeka bisa dijelaskan apa aja sih? Nah, Trabas Merdeka itu lahir tahun 2003. Sebelumnya kita melakukan namanya Trabas Wisata Off-road. Itu setiap setahun di bulan Agustus 16-17, artinya memperingati hari kemerdekaan. Waktu itu belum ada Trabas Merdeka. 2003 barulah lahir Trabas Merdeka. Tapi di bulan dan tanggal yang sama? Ya, diusahakan sama bulan Agustus. Nah, itu yang salah satu yang menjadi ciri khasnya adalah kita tidak memakai sistem door prize. Tidak ada hadiah, tidak ada hadiah, tidak ada apa. Jadi itu suatu event siapa aja boleh ikut atau hanya khusus anggota besar dari Trabas? Awalnya kita dari intern saja, Ya. tapi banyak yang mengikuti karena emang nuansanya Berbeda, keren gitu ya. Karena Jadi kita bergengsi kalau orang ikut Trabas Merdeka tuh ada nilai Jadi gini. lebih lah gitu. Jadi gini, dari tahun 90-an, setiap tanggal 17 Agustus, kita tuh selalu bukan touring, off-road. Off-road. Dan pakai bendera kecil, merah Oke, putih. merah putih. Nah, di suatu itu nuansanya lewat kampung ya, sama Mangwi waktu itu. Lewat kampung tuh kita lihat ada peringatan, kita masuk. Oke. Sambut masyarakat dengan iya. meriahnya. Iya. Terus begitu. Dan kita itu event yang bisa dibilang bukan direncanakan. Iya. Pokoknya kita pergi ke titik mana Sanapina, Oke. Samodarna gitu kan. Nah, itu kejadian. Kita sempat tersesat sama Maui sampai jam 4 subuh kan di Ranca Buaya. Berarti NKRI harga mati mah di Trabas mah udah dari zaman baheula tuh. Oke, luar biasa. Dalam perjalanan ya Trabas Merdeka itu, di tengah-tengah itu ada yang komplain. Komplainnya bukan komplain jelek. Iya. Saya kan skillnya belum tentu sama dengan mereka. Iya. Ya, saya belum tentu sama dengan mereka dan saya skillnya juga jalurnya juga beda-beda. Akhirnya kita terpikir dibagi dua. Kita jalan di tengah-tengah kita bagi dua, jalur ekstrim, jalur wisata. Iya. Nah, muncullah akhirnya makin banyak peminatnya karena dibagi jalur itu. Akhirnya muncul Trabas Wisata Off-road kita sebutkannya. Karena apa? Nggak mau dikompetisikan. Trabas Wisata Off-road. Nah, tahun 2000 berapa Pi tadi yang waktu itu? 2003 adalah Padana namanya, dan si Polin tuh, si polisi tukang kulin ya. Dia langsung ngomong, ini kan tiap tanggal 17. Ya sudah namanya Trabas Merdeka, dari situ awalnya. Sekarang dari situ baru muncul Trabas Merdeka. Padahal itu sebetulnya dari dulu juga tidak dinamakan Trabas Merdeka, tapi berbentuk sama. Tentu saja kalau sekarang kondisinya adalah sudah lebih rapi. Iya. Dari awal kan kita masa payah nanepi ya corona gitu kan. Udah lebih rapi dan kita selalu konsisten, tidak mau ada door prize. Karena yang kita suguhkan itu adalah nuansa. Adventure itu harus ada di situ, saling tolong saling apa. Jadi kalau misalnya dengan adanya door prize segala macam, bisa aja orang daftar nunggu finish nunggu door prize. Iya, Nah, betul. kita nggak mau itu. Tapi itu bayar itu. Kalau yang Bayar dong. Oh, bayar. Hari gini gratis dari mana? Berarti isinya cuma adventure. Adventure. Asli itu pure. Tidak ada hadiah, tidak apa. Asli untuk 100% adventure. Nah, harganya lebih mahal dari event biasa. Oke. Tapi orang antusias untuk ikut Trabas Iya. Merdeka. Oke. Padahal tidak ada hadiah, tidak ada apa, Iya. daftarnya lebih tinggi, tapi orang antusias. Jadi Wow. di situ mungkin ada nuansa yang memang adventure-nya tuh lain daripada yang lain kan. Iya. Jadi ada bebatuan, Iya. ada lumpur, ada tanjakan yang Oke. memang dalam masalah ketangkasannya juga harus teruji. Iya. Di situ Trabas itu menangnya, jadi kita bisa mengaplikasikan apa yang ada di benak seorang adventure. Gitu. Di situ yang nilai jualnya itu. Jadi kita tidak pernah ada Door prize. ada apa, tapi dengan cukup menikmati jalur juga sudah puas sekali karena kita jarak minimal 120 kilo Iya. sampai 2 hari kan. Iya. Tidak 1 hari kita tuh. Jadi pernah 3 day ya? Pernah 3 hari. 3 hari tuh sampai Bengkuloan dari Jawa Barat semuanya kena. Wow. Naik hutan terus. Nah itu juga eksotik sekali gitu ya, main pantai juga ada di situ. Jadi seperti Merdeka itu. 11 yang Jumpulo. Ya. Nah, terus kalau untuk yang ikut Trabas Merdeka itu motor wajib yang berapa cc atau 2 tak atau 4 tak enggak? Bebas. Ada regulasinya. Ada regulasinya. Tiap event ada regulasi. Oke. Jadi minimal
speknya itu sudah dikategorikan menurut Trabas itu adalah laik di jalur yang di Trabas Merdeka. Oke. Gitu, yang jelas motornya harus tangguh lah. Harus tangguh. Karena today itu kadang-kadang jarak bisa perjalanannya satu hari bisa 150 kilo, hari kedua juga 150 kilo, bisa gitu. Jadi Berarti bebas kalau untuk motor. Bebas. Cuman bannya tuh rodanya harus 21 ya? Regulasi. Karena gini, regulasi. jadi ya, memang ada pada setiap event juga kita lakukan scrutiny kelayakan Ya. kelayakan. Nah, sempat terpikir juga bukan hanya motornya yang kita scrut, orangnya juga. Oke. Karena kalau orangnya mogok di jalan, Ya. motornya bagus, mogoknya orangnya Ya. nyusahkeun. Betul. Nyusahkeun panitia, Betul sekali. kasihan. Ya. Rescue ya kasihan. Ya. Rescue. Kadang-kadang rescue itu sampai malam. Berarti rescue itu bukan hanya terjadi accident saja. Oke, Semua semua. dari motor trouble Iya. segala macam itu bagian daripada rescue. Oke. Makanya kadang-kadang kalau rescue itu paling terakhir dia datang ke finish biasanya seperti Yang pernah ditangani yang paling banyaknya Ya. masih trouble ya. Trouble. kendaraan. trouble kendaraan. Nah, itu biasanya solusinya apa? Langsung diangkut karena di dalam hutan kan tidak mungkin ada truk atau apapun gitu. Nah, itu gimana tuh, Itulah Cak? sweeper hebatnya. Sweeper itu terdiri timnya ya dari dokter. Kita banyak. Sweeper kita tuh ada dokter. Wow. Profesi dokter. Ya. Ya. Bukan dokter Ya. beneran. Ya. Di kita tuh. Dari kita tuh. Dokter beneran dan juga mekanik kita siap. Sampai bawa spare part segala macam. Berarti itu gimana tuh kalau misalnya ada trouble di dalam hutan motor itu? Jadi kalau trouble tuh gini, motor itu bisa berapa lama nih diperbaiki? Ya. Kalau lebih dari 1 jam, itu harus masuk ke mobil di Evakuasi. Evakuasi. Kalau bisa 1 jam, perbaiki. Oh, berarti pada saat adventure itu mobil selalu ada. Ada jalur Ada jalur. evakuasi ada. Oh, jalur evakuasi Darat memang. sebutnya kru darat. Kru darat. Oke. Yang bikin jalur itu yang cari jalur siapa biasanya? Ada survei dong panitia. Oke. Itulah hasil Survei dari dulu di kelas itu. perekrutan melalui Lewat di diklat kelas itu itu. lahirlah SDM. Oke. Salah satunya itulah Pencari orang-orang jalur. Pencari jalur. Oh. Ada pionir, Ya. juga itu ada sweeper Ya. ya. Termasuk kita the legend of sweeper yang Maui. Karena setiap Trabas Merdeka sampai sekarang kita dengan Maui tetap sweeper. Terus sampai sebulan ya pawannya untuk mematangkan jalur ya. Nah, ini salah satunya Sampai juga sebulan. lahirlah ini lahirlah seorang para pencari jalur handal. Ngendus jalur gini. Ya sampai sebulan itu. Sampai sebulan. Bisa sampai sebulan mematangkan jalur untuk Ya. Trabas Merdeka. Oh, oke. Jadi ini perekrutan yang di daerah-daerah itu dimanfaatkan oleh kita, Trabas yang ada di daerah mana gitu Iya. ya. Ah. Nah, jadi kita supaya lebih gampang lagi, kalau ada Trabas Merdeka, kita ada seseorang yang sebenarnya ada di Purwakarta, kita akan lewat Purwakarta. Iya. Nah, perwakilan itu yang suruh dia, nanti kita yang disuruh. Oke. Sambung menyambung gitu ya. 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 Jadi memang rute itu memang lahir dari SDM dan luar biasa. Kalau dulu sebelum ada diklat ini, Hah? panitia ya itu juga orangnya. Lebih ke modar tuh panitia orang itu juga gitu. Gak ada kaderisasi. Nah diklat itu salah satunya untuk kaderisasi hal-hal seperti itu. Nah, kalau yang rute-rute yang udah dibuat oleh tim Trabas itu biasanya diakui ini mah trek orang nggak bisa dipakai Nah, itu mah sama komunitas punya lain. Aloh, itu jalur punya Aloh namanya juga. Pernah terjadi nggak? Soalnya kalau di sepeda ya, setahu saya gitu, jika ada seseorang yang bisa bikin rute, itu biasanya bisa salah satunya di monopoli atau diperjualbelikan, gitu loh. Kalau bercerita dari awal ya, Ya. kita lahirnya Trabas Merdeka lah ya. Sebelumnya Trabas yang wisata itu. Ya. Nah itu kami ini pencari jalur. Itu tidak ada komunitas waktu itu, Ya. tidak ada komunitas pun dimanapun kecuali hanya ada di Bandung Ya. waktu itu. Kan sekarang di tiap daerah itu menjamur. Kita bisa masuk ke kawasan mereka itu bebas-bebas aja. Maksudnya Oke. bebas tuh kita bisa juga punten dengan RT RW atau Ya. siapa ada di sana, kita minta izin melintas. Itu kami buat jalur itu, ya. Tapi jalur tidak buat maksudnya buat tidak potong-potong apa gitu ya. Ya. Jalur yang mereka biasa lewati dan kita pakai Oh. seperti itu. Nah sekarang tuh banyak kami bikin jalur waktu itu kita tidak mengklaim bahwa ini gua nih dapat jalur ini, Nggak pernah. bebas kita siapa aja.
Karena Oke, boleh. bumi- Tapi karena sekarang ini nggak bisa seperti itu. Jadi jalur ini lu masuk ke jalur gua ya lu harus bayar. Oh. Ini jalur gua padahal jalur kita biasa lewati gitu. Nah seperti itu. Tapi alhamdulillah sekarang ini keberadaan mereka di sana di daerah itu bermanfaat sekali buat kami karena kami bisa dibantu dengan mereka sekarang. Oke. Kalau mau bikin jalur kita Iya. kontak dengan mereka dan bisa masuk jalur. Dan bangga kalau diajak sama Ya. berdayakan komunitas Ya. lokal ya. Ya. Nah, terus kalau misalnya yang tadi ya ada satu event tahunan lah bisa dibilang ya yang Trabas Merdeka. Itu kan jalurnya kan nggak mungkin tahun ini itu, tahun beda-beda kan? Nah, itu kan melalui jalur yang tadi Pak MU bilang bahwa jalur sudah ada, kita lalui. Itu ada retribusi nggak untuk ke warga atau apa? Nah itulah awalnya. Jadi dulu kita Trabas adalah sebagai pionir Iya. Trail Adventure Bandung Ah. pertama. Akhirnya di tiap daerah itu pelosok lahirlah klub kecil Iya. daerah yang terjadi itu sekarang ada trak semua itu. Oh. Nah disitulah mereka sudah mulai di daerah itu muncullah klub-klub kecil itu dia mengelola jalur itu. Oke. Jadi ketika Trabas Merdeka karena jarak tempuhnya adalah melewati beberapa daerah itu, akhirnya sekarang kita soan itulah aplikasi dari Diklat itu ketika exploring kita mengunjungi setiap klub-klub di daerah. Nah itu nanti diaplikasikan di TM kita pendekatan dengan mereka. Sosialisasi ya. Sosialisasi. Jadi Oke. sektoral itu sekarang sudah berjalan. Oke. Nah, terus si Trabas sendiri organisasinya memang sudah berbadan hukum atau memang dari awal ya udah ngesuai, penting mah enjoy happy. Gitu. Bisa jawab. Ya. Trabas itu Ya. sudah berbadan hukum. Sudah berbadan. Terdaftar di Bepkumham ya. kalau- Ya, betul. Itu sudah. Akta pendirian sudah ada, anggaran dasar sudah disahkan segala macam itu sudah. Dan tahun Itu anggaran alhamdulillah tahun ini. Di tahun 2021 baru berbadan hukum. Ini. Bentar, tadi ada Jerry baru datang nih Jer, sini Jer. Iya. Jadi sudah berbadan hukum, tapi baru 2021. Di tahun 2021. Di 2021. Itu sudah disahkan. Kenapa nggak dari dulu? Hak paten sih dari dulu. Jer sini aja Jer. Biar Kalau masuk. hak paten itu Sini. Boleh. urut gebir ya. Sponsor ya. Ya. Nah. Nah, kalau badan hukum itu memang baru dari di tahun 2021 Kenapa? ada akta pendirian dan lain sebagainya. Kalau hak cipta kita udah haki ya, logo Trabas, Ya. nama Trabas kita sudah daftarkan 10 tahun yang lalu. 10 tahun yang lalu. Oke, tahun yang berarti lalu. kalau ada yang kopi-kopi, jiplak-jiplak, Bisa dituntut. bisa ya urusannya Bisa sama hukum. dituntut secara hukum kalau itu. Jadi kalau memang keteraturan anggaran dasar itu sudah dari dulu, cuma dan logo itu sudah kita patenkan, logo Trabas itu 10 tahun yang lalu. Tetapi menjadi badan hukum baru di pengurusan sekarang nih, teman ini nih. Berarti Kenapa ini? kepengurusan sekarang baru sadar hukum. Baru sekarang. Karena kebetulan, Kolot. karena kebetulan banyak lawyer di kita, di pengurus sekarang itu banyak iya. lawyer. Jadi terpikir untuk di badan hukum kan. Apa karena yang generasi 0 tidak sekolah tadi Tidak itu di berpendidikan. Awalnya tidak berpendidikan angkatan 0 kan. Karena tidak melewati diklat. Tidak. Berarti berpendidikan. Jerry boleh. Berarti Jerry angkatan 0. Angkatan 0, pendiri dia. Pendiri. Pendiri itu kan saya bilang tadi terbagi dua, ada deklarator, ada pelopor. Pelopor. Nah, dia Pelopor. di kelompok deklarator. Deklarator. Deklarator tinggal yang hidup tinggal 2 orang lagi sekarang. Jerry sama Jerry sama Hans Moja Oh, yang di Cirebon. yang Cirebon. Selebihnya sudah meninggal. Iwan Ableh, Edi Setang. Iya, iya. Tadinya Iwan Urutannya Ableh. ke sini dulu, bentar lagi. Naon. Kalau yang pelopor siapa aja berarti? Pelopor itu adalah struktur organisasi yang pertama kali terbentuk. Anju, Tanuki, saya, Devi. Devi, terus ada Eri. ada Yudi Ao, ada apa nih? Pran, Peter itu masuk di pelopor. Pran Tarujaya dan Peter Tarujaya. Eri Belegu, Eri Balaga, sorry. Eri Balaga lagi Belegungnya. Eri Balaga. Teddy Yuhandra dan saya lupa inget deh tadi. pelopor. Pelopor. Nah, kalau deklarator yang tinggal 2 orang lagi. Tinggal yang 2. hidup. Emang tugasnya beda? Pelopor sama deklarator? Nah, Jerry ngomong. Pelopor dan deklarator tuh.
Ingat sih diliput sih itu. Sudah seri. Deklarator itu kan ya semacam veterannya lah, Iya. pejuang-pejuangnya. Dulu apa yang sebelum Trabasnya Sebut ada, nama kita menciptakan. sarua main trial, main trial, orang ngulin bareng yuk. Oh. Kita udah lumayan solid, baru dikembangkan, terus berarah ke organisasi hobi, ada organisasi baru disebut yang tadi Pelopor. setelah deklarator sebenarnya Deklarator, ya pendirinya pelopor. itu yang Oke, berarti balik lagi tadi ke masalah badan hukum. Berarti sudah berbadan hukum. Betul. Kenapa mau berbadan hukum? Begini, banyak sekali Kan ribet. banyak sekali yang memanfaatkan nama Trabas. Contohnya? Contohnya, tiba-tiba membuat logo Trabas dijual di online. Oke, kan itu mah urusannya sama Haki. Betul. Tetapi kita nggak untuk berbuat lebih besar itu. Contohnya, contohnya gini. Yang menjadi darah organisasi dimanapun kita nggak usah munafik. Darah organisasi itu apa sih? Cash flow. Iya. Ya. Oke. Cash flow. Supaya cash flow itu terorganisir dengan rapi, kita harus punya rekening bank dong. Betul. Nah, untuk buka rekening bank itu tidak mungkin kalau perkumpulan tanpa akte pendirian ditolak oleh bank. Tapi kan bisa aja kan kalau mau yang tadi. Timbul fitnah nanti. Ya sekarang contoh begini. Oke, yuk kita urunan misalnya mau kegiatan misalnya bakti sosial. Ya udah, misalnya keterima sekian, itu aja udah dihabiskan. Bedanya di Trabas. Hah? Bedanya di Trabas itu harus ada laporan kan ke umum. Ke umat. Pada saat sebelum berbadan hukum. Setelah. Sebelum dan setelah itu harus ada. Enggak, waktu sebelum berbadan hukum tetap ada itu. Oh, Tapi ada timbulnya fitnah-fitnah itu. betul, ya. Dan satu hal lagi, Trabas itu kalau mengandalkan atau suatu event, mengandalkan hanya iuran ini, Ya. bayar event ini, pasti tekor. Oh, oke. Selalu ada sponsor. Oke. Sponsor itu dikembalikan ke peserta. Oke. Bisa dibilang peserta Trabas Merdeka atau event Trabas itu disubsidi oleh sponsor. Oke. Kalau bayar sendiri nggak mungkin. Iya. Mahal banget. Iya. Mahal banget. Nah, sponsor apabila suatu perusahaan besar ataupun pemerintah atau apapun masukin sumbangan itu harus ke rekening perkumpulan. Oh, Standar audit oke. mereka. Iya. Itu Ngerti, kaitannya ngerti. dengan- Iya. Nah, kalau misalnya bicara sedikit akuntansi ya itu Iya. ada PSAK kan. Betul. Ada aturannya. Iya. Kalau kita tidak berbadan hukum, masuk ke rekening pribadi, apa dampaknya? Iya, ngerti, Ya, ngerti. bisa dianggap korupsi Ya. dari pemerintah. Ya, bisa cuci uang dan cuci lain-lain, uang ya. sebagainya. Oke. Itu salah satunya. Dan itu kesadaran itu memang sudah dari dulu, baru terrealisir sekarang. Sekarang. Karena apa? SDM pengurus sekarang luar biasa, Oh, itu saja sih. Dan anggotanya terlalu banyak. Anggotanya terlalu banyak gitu. Nah, terus terlalu banyak wacana untuk membuat Badan udah hukum. lama benar udah lama. Oke. Sebelum lahir Trabas. Nah, Sebelum lahir Trabas. Ada Trabas itu rencana itu sudah ada. cuma liku-liku di jalannya. Ya. Akhirnya jalanan itu ya seperti itu. Bukan lika-liku sebenarnya, malas. Kembali ke konsep awal yang saya bilang tadi. Ya. Begitu Trabas mau diorganisir dengan rapi, pertanyaan kita apakah mungkin jelema laliar gini diorganisir dengan baik? Iya. Dan ternyata ya ini maksimal. Alhamdulillah, walaupun dari yang teriak-teriak kecil itu dinamika organisasi menurut saya. Tapi kok mau gitu? Bisa gitu kan. Nah, Jelema liar, berarti untuk yang di berbadan hukum setahu saya tuh ada 3 pilihan ya. Ormas, perkumpulan, dan yayasan. Nah, kalau Trabas perkumpulan. Oh, kenapa nggak pilih ormas? Hah? Tidak mau. Kan ada juga grup motor, komunitas motor yang Kurang keren. kurang keren. Alasannya kurang keren. Kurang keren. Itu karena Atau yayasan kan mungkin lebih Apalagi itu lebih kurang keren lagi. begini, kita tuh brotherhood, ya. Iya. Persaudaraannya Iya. kuat. Karena kalau kita di hutan, Iya. lagi di hutan, Anda punya uang 2 gepok pun nggak laku. Mau beli benar, apa di benar, hutan? iya, benar. Akhlak yang baik Iya. dengan teman itu baru ditolong. Iya. Perkumpulan itu Iya. lebih menyimbolkan itu. Oke. Perkumpulan itu yayasan ada unsur bisnisnya. Iya. Ini ada ini. Iya. Tapi kalau perkumpulan itu lebih ke persaudaraan tuh lebih kena gitu. Wah, Dan mempunyai jiwa korsa. Sebetulnya itu. Tapi kalau Trabas sendiri sudah terdaftar di Ikatan Motor Indonesia IMI. Jadi gini, IMI itu kan semacam himpunan ya. Betul, ya. Kita ada di situ. Oh, ada. Ada. Ya, karena di IMI itu kan banyak ada motor, Ya. drag race, road race, ada mobil. Oh, berarti Trabas dari awal juga
Oke. Dari awal kita Urutan 13. dari awal kita udah masuk, Ya. bukan masuk, jadi masuk dia ke anggota IMI, tapi kita diberikan waktu itu untuk motor karena khas gitu ya, diberikan silakan mau milih nomor berapa, ya kita milih nomor 13 aja. Luar biasa. kita milih nomor 13 karena apa? Bagi orang lain angka 13 itu angka Siap. besar, bagi kita angka kejayaan. Gitu. Oh, Kita oke. ingin merubah paradigma itu. Berarti jika sudah sudah mendapatkan nomor lah ya, istilahnya sudah diakui lah sama ini, berarti untuk dalam bikin event apapun kayaknya jauh lebih mudah. Nah, itu Atau salah satunya itu. Jadi kita dulu masuk ke IMI itu sebagai syarat ketentuan bahwa sebuah klub itu terdaftar lah di Ikatan Motor Indonesia. Iya. Salah satu hal yang kita dapat itu ketika membuat sebuah event, Iya. event nasional gitu. Iya, iya. Oh, Ada- oke. Ada sistem atau ada kita regulasi ya, Pak Wan ya. Iya. Iya, ada regulasinya untuk ada rekom dari Ikatan Motor Indonesia, khususnya di Iya. Bandung, Jawa Barat ada rekom. Iya. Jadi kalau sudah rekom itu keluar, kita dianggap sah legal. sah, gitu. ya legal lah ya, Rodi resmi lah. Urusan- Jadi untuk Jawa Barat itu kita meminta izin apa itu ke kepolisian atau ke perhutani dan yang lainnya itu tidak bisa begitu saja Iya. karena harus ada rekom dari IMI. Iya, salah satunya itu ya. Oke, paham. Dan ada kelebihannya, dari Trabas sendiri juga sudah ada yang pernah menjadi ketua IMI Oh. dan sekarang menjadi ketua Trabas juga di Oh. sini. Sudah Haji Rio. Jadi ketua umum Trabas sekarang itu adalah mantan ketua Ketua IMI Jabar. Ketua IMI Jabar. Ya, Jadi sebetulnya kita dengan IMI itu Sudah dekat ke sangat dekat lah. Bahkan beberapa personel Trabas juga sekarang Ada jadi banyak pengurus di sana. pengurus IMI sekarang. Jadi sebetulnya karena kedekatan sebetulnya. Oke, jadi buat noisemaker ya yang memang sudah bergabung di komunitas apa itu, entah itu motor trial lainnya, Di lokal. ya jadi alangkah baiknya jika mengurusi ke pengurusan berbadan hukum, kemudian daftarkan di IMI ya, biar untuk kedepannya jauh lebih mudah. Kan bukan begitu ya kalau di Indonesia ya kalau birokrasi. bisa masuk ke Trabas. Oh, oke. Untuk masalah ini kayaknya cukup. Kita mau ngomongin nih, sebetulnya untuk main adventure ya di Trabas itu punya aturan nggak? Oh, kamu harus pakai helm full face, harus pakai sarung tangan, harus pakai jersey keren, ini kayaknya- harus pakai celana panjang, Nih, sepatu gitu loh. Ini harus dijawab oleh dia. Nah, gitu. Oleh dia. Coba, dijawabnya. karena dulu saya waktu hijrah ke Bali 97-98 ya, saya sempat main juga gitu adventure sama teman saya di Bali. Ya karena saya nggak tahu ya, setelan biasa we celana jeans, sepatu sneaker, ngegeberannya lu penting. Yang penting ngegas gitu kan, masuk ke nggak tahu lah gitu. Dia nih sampai dia itu standarnya tinggi dari dulu. Si ini nih, siapa yang saya nggak namanya? Kenapa harus Jerry yang bikin standarisasi itu? Jerry bikin standarisasi dari dulu. Kita mah ya pakai helm sebelum ada kewajiban helm. Oke. Kenapa? Ya. Nuti geleduk helm nepupus saya. Nah, dia ada sejarahnya. Kenapa? Akhirnya dia yang terangin. Kenapa saya minta dia yang nerangin? Karena ada kejadian. Jadi walaupun nggak ada polisi di tempat di hutan, tetap kita pakai helm. Jadi bisa retak. Oke, Jer, silakan Jer. Nah, Jer. Si Jerry waktu si Depi, si Teddy waktu retak di batu loceng nutup pecah. Sebetulnya itu wajib nggak sih Jer pada saat seorang rider ya? Kita bilangnya rider ya? Off-roader. Apa? Off-roader. Oh, off-roader untuk mau mulai adventure-nya apakah perlu pakai yang tadi? kita belajar dari pengalaman-pengalaman ya dari teman-teman. Ya. Awal-awal. Permainan di awal-awal. Banyak yang kecelakaan kena nggak pakai sepatu yang aman, yang cukup tinggi, apa segala rupa. Ada yang keseleo lah, ada yang patah, ada yang apa. Dari pelindung dengkul, pelindung tangan, helm apa segala rupa. Wah, kayak kita harus punya regulasi buat Trabas sendiri. Kita konsep-konsep, terus dari sekitar 10 tahun pengalaman dari 95 sampai 2005 kita adain diklat Oke. resmi. Oh, yang tadi. Yang tadi. Nah, Dari 2006. Oke. 2006 kita adain diklat standarisasi keselamatan
buat si ridernya itu sendiri kayak gimana sih? Buat motornya itu sendiri juga terus gimana speknya supaya aman di hutan apa segala rupa dengan second batur. Terus buat batur dah. Buat lingkungan sekitar juga. Kalau lewat kampung-kampung ulah gegeberan gitu bisa bikin celaka orang. Oh, berarti itu masuk di materi diklat. Oke. Jadi ada handicap. Namanya safety gear. Oh, handicap dan safety gear. Oh, oke. Jadi safety gear yang tadi Jerry ceritakan itu lahirlah ketika di 2006 diklat pertama. Oke. Jadi harus safety. Ya, safety lebih utama lah ya. Lebih utama. Helm dan sebenarnya jadi bukan ukur gagayaan, bukan. Kita tuh lebih dari passion tuh. Tapi yang saya lihat kok anak-anak sekarang mau adventure, anjir di jalan ya. Itu yang tidak didiklat intinya. Kalau didiklat nggak akan. Oh ya? Ya, Tidak kan pendidikan. angkatan pertama tidak berpendidikan, angkatan Kan melahirkan diklat. Oh iya. Jadi Jadi kita buat contoh dulu yang kurang bagus, dan ada berikutnya aturan yang bagus. Oke. Berarti itu ya Jer ya. Jadi sebetulnya bukan gaya gitu, tapi itu lebih ke safety. Ada standar-standar khusus kan kalau di motor trail seperti ini. Kayak helmnya kenapa si moncongnya agak panjang ke depan karena dia harus napasnya bebas karena waktu kita pakai motor itu beda sama motor yang kayak road race. Iya, yang main di jalan lah ya. Dia lebih tertutup. Iya. Kita harus sedikit lebih. Oke, lebih jauh. Karena napasnya capek pisan. Terus kalau si motor sendiri memang harus ada pelindung kayak handguard gitu itu disarankan. Tapi lebih ke si personalnya masing-masing. Ada yang suka yang pakai yang mudguard doang. Yang kayak plastik ada yang full. Kalau saya lebih suka yang full karena kalau main di hutan tuh kadang-kadang banyak rantingnya kan gede-gede. Betul. Pas kita jalan. Untuk melindungi. Helmnya juga kan ada padnya itu juga sangat bermanfaat. Kalau kita duduk ke ranting-ranting dan ini juga nahan si ranting-ranting juga nggak ngejepit ke rem atau ke kupling itu motor nggak akan bisa jalan kan. Dan itu lebih enak bisa leluasa. Nah, terus buat si off-roader yang pemula nih ya. Saya potong. Kita sepakat aja ada rider ada off-roader kan bingung. Kita sebut Trabaser aja deh. Trabaser. Trabaser. Trabaser karena ini rider off-roader tuh beda. Udah Trabaser aja. Trabaser. Nah, kalau buat Trabaser pemula nih, apa aja sih selain harus punya motor? Kan motor mah nggak usah yang mewah ya. Betul. Ya, yang penting kondisi bagus lah ya. Ban juga cocok untuk di Medan. Apa aja selain helm, sepatu wajib kayaknya nggak juga. Wajib dong. Oh, itu wajib. Wajib lah segini. Karena fatal. Oh. Sampai tertusuk gitu ya. Oh ya? Ada teman kita juga banyak kejadian. Ada yang sampai si jari kakinya patah gara-gara padahal itu udah pakai sepatu yang Paragina. Iya. Bahasanya Paragina tuh. Tapi karena posisinya salah, kejepit waktu ban lewat di sini ada tunggul kayu gede, kejepit retak. Ini kan kelihatan kan kalau dari hutan karena banyak rumput. Jadi syaratnya itu minimal itu memakai sepatu di atas mata kaki. Contoh yang kayak sepatu mau ini. Minimal itu. Minimal. Tapi tidak disarankan. Karena dilengkapi dengan pelindung lutut, pelindung siku juga pelindung dada. Nah itu khususnya kacamata. Kan mahal ya kalau dihitung-hitung mungkin habis sekitar 30 mungkin. Minimal 15 juta. Minimal 15 juta. Ini bro, sayang mana? Badan Betul. atau sayang duit? Ya kalau saya sih Nggak ada yang second ya? Nggak ada yang Pakai nggak ada yang second. Dan satu hal lagi yang perlu diingat, namanya hobi itu unlimited budget. Ya, kalau hobi itu barang berarti yang mau masuk ke Trabas kudu orang Benghar tuh? Tidak juga. Bahkan kita tuh dulu sempat nyari, ingat si Mas Hendrik bikin body protector dari Kompan, yang penting aman, kita terima. Kalau dulu masih banyak kayak body protector mahal banget, nggak protektor kan harus import sini import atau brand luar lah. Kalau sekarang banyak yang murah-murah. Jadi jangan takut teman-teman yang mau nyoba juga. Banyak lah bisa diakalin. 5 juta juga udah full, udah bagus. Tinggal diatur sesuai dengan dompet lah ya. Saya bilang tadi, kita itu di awal-awal body protector mahal. Teman-teman kita bikin dari Kompan. Ya. Dari Kompan untuk melindungi dada karena apa?
ranting di sini des, wah Iya, luar biasa itu kayak sapure kalau kita lagi kenceng. Oke. Ya kita kalau nggak safety seperti saya ya, Ya. sekarang ini, itu kaki saya dua-duanya sudah harus dipotong nih, Oh ya? amputasi ininya. Kenapa accident dulu? Ya, itu karena tidak pakai yang dikatakan oleh Kang Jerry tadi. Oh. Pelindung nggak pernah, Ya. juga ini juga seadanya, Ya. sepatu. Ya. Nah, sampai kalau orang motor biasa identik kalau mau diperiksa kaki itu ke Solo. Ya, oh iya betul yang Nah, untuk waktu saya ya. ke Solo juga ini kaki dua-duanya harus dipotong. Waduh. Jadi diganti sama implan. Sampai sekarang daripada gitu udah. Jadi sekarang saya tidak bisa pakai sepeda. Jalan kaki Nggak bisa jauh. nggak bisa. Tapi membuahi masih kuat. Tapi bercinta Kalau mah motor lancar ya Pak ya? bisa aja motornya. Nah itu membuahi Membuahi masih kuat. Harapannya kenapa ketika Trabas mengadakan perekrutan anggota melalui diklat itu harapannya menjadi pelopor keselamatan. Oke. Menjadi contoh Ya. yang baik untuk keselamatan. Luar biasa. Oke. Kandator lengkap ya perlengkapan itu. Nah ini ya. Dan etika juga ditambahkan. Ada juga etika berkendara itu off-road itu ada etikanya diajarkan di kurikulum itu. Pada saat tadi yang Jerry sampaikan masuk ke area pemukiman warga. Nah itu kan gimana itu salah satunya? Kan motor adventure kan kebanyakan biasanya kan 2 tak ya, apalagi zaman dulu ada TS. Ya. Hasupnya wah nyet ya. Belum debu itu. itu ada di Begini ya? TS barangkali. Kalau di KTM Ya. atau YZ mah sudah tidak ada. Jadi gini sebetulnya ya, kenapa diklat nyambung tadi aja diklat. Masyarakat itu selama tidak diganggu dan kita sopan, welcome. Oke. Sebetulnya. Jangan kita arogan, Ya. makanya salah satu kurikulum diklat. Nah, kembali ke masalah tadi keselamatan. Jerry itu sebetulnya mumpung di depan orang, dia tuh banyak ide-idenya yang membuat perangkat adventure itu jadi murah. Oh. Tapi tidak, karena mungkin dia bukan pebisnis ya. Ya. Idenya tuh diambil teman dan dibisniskan oleh teman dan lebih bagus. Oke. Tapi idenya dari dia. Idenya dari dia. Karena dia backgroundnya teknik. Backgroundnya tuh teknik orang teknik. Ya. Jadi dia berpikir. Cuma dia bukan jiwa bisnis. Ya. Konsepnya dikasihin ke temen nih. Kayak gini bikin bisa nggak? Bisa. Temennya jalanin ya. Dan dia sebetulnya idenya banyak dari dia. Saya tahu persis ya masalah ini. Walaupun ini baru terungkap sekarang sebetulnya. Ini baru terungkap sekarang gitu. Di sini terungkapnya karena saya kepikiran. Jerry itu banyak menciptakan ini harus begini harus gitu. Dia tuh dan dia paling pinter kalau misalnya ada trouble di hutan motor, triknya paling cepat. Oke. Nah, cuma dia ya beda nasib dia Ya. bukan pebisnis gitu, pemikir Oke, tadi kan bilang katanya di diklat itu kan diajarkan si Trabaser itu kan harus belajar, nggak arogan, harus ramah lah sama warga. Tapi tetap dong boleh arogan di dalam hutan? Nah, itulah sekarang itu muncul gitu. Kadang-kadang sekarang ada hashtag di perkampungan itu sopan di jalan, garang di hutan. Iya, Itulah mungkinlah itu yang terjadi sekarang itu karena sekarang komunitas yang lain maaf ya mungkin dia tidak tahu etika ketika melalui perkampungan itu gas harus diturunkan. Iya. Ya, tapi ada yang banyak di jalanan itu pelan, tapi di hutan di jalan kebut di hutan pelan. Pelan. Oh, ada juga. Ada yang Oh, berarti kalau di luar tuh garang, tapi kalau di hutan jadi Hello Kitty gitu. oke. Makanya kalau saya itu keyakinan bahwa anggota Trabas alhamdulillah sudah sekian banyak anggotanya itu menjadi pelopor keselamatan dan juga etika. Banyak sekali sekarang kejadian di daerah-daerah yang terjadi hal-hal yang tidak baik tentang off-roader. Nah, mudah-mudahan di channel ini kita bisa meluruskan bahwa beradventure itu ada etikanya, ada sopan santun dan juga ada teknik-teknik untuk menghindari hal-hal yang mengganggu. Betul. Nah, ini Bang Yopi kan gini kan, yang membedakan manusia dengan hewan itu etika. Iya. Yang membedakan Trabaster dengan Bagong itu ya etika. Oh. Nah, Bagong kan nggak punya etika, seruduk aja, nggak peduli. Nah kita bukan Bagong. Iya. Hasil dari diklat punya etika. Oke, berarti itu ya yang memang poin penting yang ada di Trabas itu ada diklat sehingga melahirkan Trabaser yang punya etika. Ya itu. Mantap, luar biasa. Ya, jadi buat noise maker ya
tolonglah yang mulai main adventure atau yang sudah main ya tolonglah kita respect sama sesama, apalagi kalau udah masuk ke pemukiman warga ya. Jadi tolong dijaga attitude-nya. Kalau di dalam hutan mah ting lah, kowe bae lah. Samodana. Itu. Terus yang tadi disampaikan sama Kang Devi, jangan di jalan raya jagoan, di hutan ge kudu jagonya. Bener nggak? Karena di hutan itu jauh lebih sulit daripada di jalan raya, gitu. Resikonya juga lebih. Benar, lebih besar ya. Kalau di jalan raya. Oke. Jadi berarti helm, protektor dan lain-lain itu wajib sekali. Berarti estimasi karena sekarang udah banyak yang produk lokal ya. Mungkin di harga berapa? 5 juta, 10 juta? Di bawah 5 juta juga bisa. Di bawah 5 juta juga bisa. Oke, kalau helmnya banyak sekarang yang udah di bawah 500.000 atau 500.000 udah oke lah. Udah oke lah ya. Lumayan aman. Oke. Apa rupa sepatu juga ada yang murah-murah. Ya. Sarung tangan juga banyak yang murah-murah sekarang. Yang penting pakai lah kalau mau pencegahan. Ya, jadi bukan gaya ya, tapi lebih ke keselamatan. Belum mahal pisan ya sepatu ge sih. Tapi ka boga sepatu mayor itu. Tapi memang ada kesimpulan kalau dulu lebih muncul kreatif. Jadi dengan keterbatasan keuangan, waktu saat-saat awal Trabas beraktivitas itu banyak sekali challenge-nya. Keterbatasan keuangan, keterbatasan informasi, perkembangan, safety dan kayak gitu, dan perangkat penunjang kendaraannya juga gitu. Di situ juga muncul banyak kreativitas, sehingga dilanjutkan dan terus berinovasi, muncul merek Asar Bleh. Asar Bleh aja udah. Dari pendiri kita almarhumah Iwan Ableh juga beliau mencoba membuat satu inovasi yang murah meriah. Mereknya apa? Mereknya Asar Bleh. Asar Bleh karena Asar bis kan Itali. Ya, betul. Ableh jadi Asar Bleh. Asar Bleh ya, saya pernah lihat itu Asar Bleh. Terus berarti untuk sekarang Trabas masih tetap Trail Adventure Bandung Association masih ya? Yes, masih tetap. Masih badan hukum loh nama itu. Masih dibawa tuh nama Bandungnya. Walaupun ada Trabas di kota lain dan di provinsi, nggak ada masalah. Justru bedanya kalau di kota lain itu hanya Trabasan. Itu namanya Trabasan udah umum gitu ya. Di situ tuh kalau di kita Trabas ya memang Trabas gitu ya. Namanya Trabas. Sebenarnya kalau masalah istilah, kalau Trabas itu klub perkumpulan organisasi motor adventure, tapi ini pun juga menjadi satu nilai tambah, terutama dalam tambahan kata yang umum di Indonesia, yaitu kata Trabasan. Sebelum ada Trabas, dulu tidak ada istilah Trabasan. Kalau sekarang sudah jadi kata umum di Indonesia. Kata Trabasan itu adalah bermain motor ke hutan. Tapi itu nilai positif. Nilai positif. Nilai negatifnya seperti saya bilang tadi di awal. Apapun yang jelek tentang main trail, Trabas yang kena getahnya gitu kan. Nah, makanya kita tuh berkepentingan mengedukasi teman-teman yang lain. Walaupun cita-cita kita udah berhasil ya Jer ya, bahwa cita-cita awal kita itu pada saat kita munculin nama Trabas itu adalah menginformasikan, mengembangkan. Nih ada olahraga jenis baru nih, seperti yang saya bilang tadi, udah berhasil. Cuma ya ada efek samping itu ya kita minimalkan lah gitu kan. Terus Trabas sendiri udah ada di seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Sampai luar negeri bos. Sampai luar negeri. Wow. Beberapa teman yang ada di luar negeri juga. Australia sama Inggris. Ada, di Portugal ada. Banyak juga ya. Ada. Luar biasa. Ya. Oke. Dan kakaknya Mang Uli juga ada dari Inggris ya. Oh, di Inggris. Siapa ini cerita? Ngembangin di sana. Trabas. Hanya member aja. Hanya member. Ya sudah jadi member Trabas karena dia senang di Bandung sudah 24 tahun di sini. Dia sering main dengan kami di sini. Oke. Nah, terus kegiatan Trabas selain adventure apa lagi? Apa ada memang misalnya ke panti asuhan atau mungkin ada bantu bencana? Kabin sosial nih, kabin sosial sama dia tuh rescue tuh. Alhamdulillah gitu ya.
setelah kita masuk ke Trabas dan saya juga di sini mungkin dididik sama kakak-kakak kami, walaupun kami sudah tua di sini, tapi anggapnya adalah kakak-kakak. Ya, senior lah ya. Bukan aki-aki, bukan kamu. Saya selalu berkonsentrasi dari masalah seperti apa, bagaimana, dan sekarang tuh alhamdulillah dengan kepengurusan sekarang, tahun sekarang, dan saya terlibat di sini dan menjadikan badan hukum. Karena lihat di potensi-potensi di anggota Trabas sendiri juga sudah lengkap, Kang. Iya. Jadi badan orang hukumnya ada, dari kepolisian ada, dari kedokteran ada. Makanya saya tuh di sini ke Kang Giri juga untuk gimana kalau ada dinas sosial gitu. Di sini dinas sosial akan terbentuk, dan sekarang tuh alhamdulillah kemarin waktu ada bencana di Banjar ya, kita langsung ke sana dan disambut sama Kapolres sendiri di sana sama Bupati. Jadi kita ya untuk jiwanya dari masalah ke masyarakat juga ada segi positifnya. Jadi kita bukan hanya dari masalah main motor aja di hutan, malahan kita juga di sini ada divisinya yang dari lingkungan hidup. Di situ juga kita juga evaluasi bila mana ada jalur yang memang pada dasarnya itu akan merusak lingkungan, saya paling depan untuk protes. Wush, mantap. Sampah juga berarti dong? Betul. Ois, luar biasa. Jadi kita tuh kalau misalnya ada adventure juga ada rescue-nya untuk masalah sampah sendiri. Jadi kata Agin mah hati yang bersih. Luar biasa. Itu yang seperti itu yang kita. Karena sampah jadi polemik ya. Betul sekali. Untuk saat ini gitu, apalagi di dalam hutan kan. Ya, betul. Dari masalah hutan tuh terkadang kita juga selalu dari sebelum kita ada diklat juga, nanti dari setelah diklat juga ada Go Green ya kita. Salah satu kurikulumnya di sini mantap. Untuk masalah itu, jadi kita tuh bukan hanya main peril gagah-gagahan tapi kita secara pengakuan dari masyarakat juga harus tetap berdampak gitu ya. Dan juga gini ya. Untuk daerah-daerah bencana itu udah sering kita lakukan. Betul. Daerah bencana itu mobilitas yang paling tinggi, paling cepat masuk ke wilayah bencana itu adalah motor. Betul. Mobil itu sangat sulit. Nah, kita sering terlibat di sini. Nah, katakanlah ini pelosok ada bencana di sana. Mobil nggak bisa masuk, motor yang masuk. Jalur evakuasi ya. Seperti kemarin aja waktu adanya COVID gitu. Kita alhamdulillah kita bisa memberikan bantuan kepada yang membutuhkan oksigen. Karena kemarin itu sangat fatal sekali masalah kejadian-kejadian datang. Sampai saya tuh tiap hari itu dan alhamdulillah di Trabas sendiri juga komunitas Trabas punya agen oksigen gitu. Jadi kita memperdayakan dia. Jadi 24 jam kita bisa calling untuk mengirim ke orang seperti itu. Satu lagi Kang, ada kelebihan Trabas itu sekarang menjadi potensi BNPB. Wish. Nah, jadi kita sudah terdaftar nih. Salah satu potensi yang terdaftar di BNPB. Mantap. Di mana BNPB untuk bencana. memerlukan kita sudah terdaftar di sana. Luar biasa. Terus kegiatan selama pandemi ini apa aja nih? Kan nggak boleh memotoran. Kalau sendiri-sendiri sih boleh. Di hutan. Sendiri boleh? Di hutan. Di hutan nggak ada petugas satgas. Ada selang 5 menit, 10 menit. Ada beberapa kegiatan yang memang sebenarnya tidak boleh dilakukan dengan berkerumun waktu masa pandemi. Tapi mengingat kita juga akhirnya terlalu kelamaan, kasihanlah para anggota. Ya adalah sedikit jalan-jalan dulu, ada kegiatannya namanya on the road. On the road. Pemakai tidak jenis trail saja, tapi motor apapun kita yang penting bisa bersilaturahmi, bisa main. Bisa ngahanetan motornya. Betul. Kita juga bikin untuk Trabos sepeda ada. Trabos namanya. Trabal Bose. Sampai ke sepeda sekarang. Waduh, itu divisi baru itu? Iya mah. Dari definisi sosial. Pipiluan wae jeung saya ieu mah teu meunang atuh. Semua lini ada sekarang. Jadi sejarahnya itu karena memang basically pada suka sepeda waktu masa muda remaja gitu. Sehingga walaupun suka off-road dengan menggunakan motor, balik lagi ke masa dulu. Fasilitasi lah minimal semua kegiatan ya, alhamdulillah kita kemarin selama pandemi bisa menjaga aturan juga dari pemerintah, kita menjaga tidak berkerumun dan segala macam. Yang penting ada kegiatan bisa diatur atau diminimalisir supaya terjadi tidak melanggar kita aturan dari pemerintah. Luar biasa. Nih ngomong-ngomong nih, kan sekarang lagi isunya nih motor listrik nih. Ini gimana nih dampaknya buat ke adventure?
Kenapa? Oke. Motor itu hanya sarana. Oke. Motor hanya sarana. Yang penting jiwa. Nah, tapi kan kalau di dalam hutan memang bisa ngecas. Apa rek pakai power bank ya? Dari kesulitan akan timbul kreativitas. Oke. Itu terjadi waktu kemarin di Trabos. Ada yang pakai sepeda, tapi sepeda listrik gitu ya. Ya. Kalau sepeda sudah banyak lah. Begitu dia nanjak, listriknya mati. Habis Habis, akhirnya apa? Nuntun. Tapi kan akhirnya nuntun motor mah ya lucu di jero hutan. Itu jadi dihina, nah itu seperti itu. Oke. Begini, kalau mah adventure itu identik dengan suara Bising. bisingnya Iya, itu. Kenapa diciptakan bising? Nah itu barangkali Kang Jerry sendiri itu yang betul-betul Nah, iya bener saya tuh. menerangkan saja, mencontoh dari Bang Jerry. Jadi itu yang namanya berisik itu bukan untuk, makanya ada di Klati Trabas itu kalau di perkampungan harus pelan. Ya, gasnya dikecilin. Ya. Gerung-gerung seperti ini. Gitu. Ini namanya Sony Gerung karena itu bukan ngegerung-gerung Jadi motor. kenapa? Bukan Rocky Gerung, bukan. Itu yang namanya ular, yang namanya barangkali babi hutan, Ya, binatang-binatang buas lah ya. Itu dengan suaranya dari kejauhan saja dia sudah meninggal. Oh, jadi itulah salah satunya. Ya. Bahasa Kalau listrik kayaknya mah ya kita Nggak ada suara ya. Ya. nggak seru lah. Ya, benar. Karena Trompet nanti, Pak. ya kalau motor listrik kan hening. Betul. Jer, saya mau tanya nih. Kalau adventure enakan 2 tak atau 4 tak? Selera itu. Ya boleh dibilang selera. Karena selerasinya kan lain. Iya. Kalau 2 tak kan lebih responsif. Betul. Kalau 4 tak lebih smooth, enak. Kalau buat tanyakan yang kalem-kalem, yang bawanya santai, enak 4 tak. Kalau yang bawanya orangnya agresif, lebih cocok 2 tak. Oh ya? Oh, cuman itu doang yang membedakan. Kalau misalnya 4 tak itu keunggulannya kalau di turunan lift itu ada engine brake, lebih kuat. Oh. Kalau 2 tak, kalau nggak jago-jago amat di turunan udah hancur. Karena cuman modal ngerem doang. Ngerem doang, dan kan tahu sendiri itu kalau tukang main sepeda kan. Iya. Semakin direm semakin begitu. Iya, kan. benar. Ada lagi satu. Jadi kalau 2 tak itu ringan. Iya, Kalau betul. kita tenaga terbatas itu dengan 2 tak. Tapi Tenaga terbatas itu tenaga kitanya. iya, Oke. badannya gitu. Oke. Tapi kalau kita dengan 4 tak kuat itu lebih enak. Karena lebih berat kan ya kalau motornya 4 tak. Oke. Itu salah satu yang ditambahin juga di diklat. pengetahuan tentang kendaraan. Oke. Waktu awalnya kan masih dominan 2 tak waktu itu. Betul. Nah sekarang mungkin sudah ditambah ketika keahlian atau mekanikal tentang kendaraan yang dipakai untuk beroff-road itu ditampilkanlah 2 tak dan 4 tak. Bagaimana cara mengatasi kelemahannya juga kelebihannya di mana itu diajarkan. Tapi bentar nih Bang Yopi. Ini kok legend kita MU diem wae tadi ku naon. Cicing wae ku naon. Nah ini Mang Uhi awal itulah pengguna kita lah mungkin dari awal dari 95 sampai ini dipakai 2 tak ya Mang Uhi. Jadi jadi spesialis 2 tak. 2 tak. Nah, ya pas kebetulan aja kami pertamanya 2 tak. Sekarang punya 4 tak juga karena udah seneng di 2 tak ya. 2 tak. Pakai apa sekarang? Masih TS. Masih TS. Harganya ya sekarang ya. Kebetulan masih ada satu lagi ya dulu sempat punya beberapa karena anak saya sudah tidak main lagi ya, kami dijual aja. Ini punten Mang Uhian, tolong dibatasi kata tak. Tolong. Oke tak. 2 tak mungkin buat saya itu lebih ringan karena Betul. TS-nya 125. Tidak perlu power gede lah karena segitu aja perlu di bore up atau apa saya pakai standar. Semua standar, spoiler standar, semua karbu juga standar aja. Tidak kalau TS ya lari segitu ya segitulah, nggak bisa kalau di bore up juga cuman sebentar sih. Kalau saya pakai endurance juga sih. Karena jarak antara misalkan dari Bandung ujung Genteng waktu itu hampir 2 minggu sekali lah, kadang-kadang 1 minggu sekali itu 350 km kan bisa gitu. Jadi untuk endurance itu TS standar masih keren lah. Masalahnya TS-nya itu sekarang kan jadi kayak batu akik. Betul, mahal. Harganya segala macam kayak batu akik. Saya suka TS. Nah, suka TS, sangat suka dari awal main pakai TS aja ya, bareng-bareng sama Lohi sama Jerry suka TS. Tapi sekarang susah banget carinya TS. Kenapa TS sekarang mahal? Karena ya ada ininya, ada sejarahnya. Ada sejarahnya juga, bukannya karena sudah itu yang ini.
Yang apanya? Ada 4 orang, Hah? 3 orang dari Trabas, 1 orang dari Brotherhood. Nah. Gitu. Tempo hari 2009 itu TS Meraja. Nah, 2009 itu keluar KLE Ya. Kawasaki. Nah. Perjalanan begitu 2010 TS tidak laku. Ya. TS yang biasa tempo hari itu bisa 13 juta, dijual 5 juta, 4 juta juga tidak ada yang beli. Ya. Itu dari Januari sampai Juli 2010. Nah, ada teman dari kita dari Trabas juga, dia jual beli, mengeluh kepada kita bahwa ternyata tidak Laku. Bisnisnya nggak jalan lah. Ada 4 orang berkreasi, yaitu mari kita akan ulin bareng khusus TS. Oh, itu yang bikin mahal. Bandung Selatan itu peserta 50 orang. Nah, terakhir yang keduanya 2 minggu kemudian ada di utara Bandung gitu. Kurang lebih itu sampai 100 orang. Itu ada dari Jakarta, ada juga dari Sumedang. Yang sekarang dia jadi legend di TS itu. Nah, sebenarnya ikutnya dari kita juga. Sukses. Nah, begitu sukses itu, nah saya bilang adakan Jambore TS. Jambore TS itu yang bikin mahal ya. Di Bandung yang pertama. Itu yang mengadakan juga orang-orang Trabas juga. Nah, dari situ perjalanan silakan aja. Dari situ saya tidak ikutan lagi. Yang 4 orang ya ini 3 ikutan. Berarti semua. saya bisa dong beli TS murah tuh ya. Udah kena gitu. Ya, benar tuh. Mau ditayangin nggak ini? Kalau mau ditayangin dapat murah. Masalahnya salah satunya juga TS kan sudah nggak diproduksi. Iya, betul. Jadi kayak batu akik lagi. Iya. Benar-benar. Dan saya punya TS sampai kapanpun nggak akan dijual. Oh, punya juga? Punya. Tapi kayaknya semua Trabaser kayaknya punya yang ini. Awalnya kita TS. Ya. Awalnya kita TS. main di TS. Masih TS. Awalnya TS. Jadi Awal Trabas itu mayoritas TS. sekarang itu anekdotnya orang offroader kalau tidak punya TS itu bukan offroader. Iya. Tua banget. Iya. Awal hampir semua Trabas itu TS. Iya. Sehingga di endorse sama Suzuki waktu itu. Oh ya, sempat. Kita di endorse sama Suzuki aja ya. Kita kali event berbagai event kita semua support sama Suzuki karena penjualan si motor Ya, itu naik. roket ya. Luar Jadi biasa. selalu event kita di awal-awal waktu semuanya mayoritas TS itu Suzuki selalu sponsorin kita. Kadang-kadang kita event peserta gratis karena dapat sponsor gitu. Bisa gratis kan sama kita kalau event. Oke. Karena Trabas tidak money oriented, tidak. Yang penting olahraga ini berkembang secara nasional secara nasional itu udah kebahagiaan tersendiri karena cita-cita dari awal itu. Oke. TS mantap TS. Nah, terus yang tadi event Merdeka berarti tahun ini nggak ada ya? Ada. Oh, ada. Berarti tahun Nunggu PPKM dulu. Nunggu kebijakan pemerintah karena Trabas tidak mungkin. berarti kemarin yang Agustus itu nggak ada kan? Nggak ada. Nggak ada. Sebenarnya mau dipenyelenggarakan Agustus. Ya. PPKM. Betul. Diundur terus. Nah, sekarang barangkali insya Allah Hah? di November tanggal 20-21. November tanggal 20 dan 21 Trabas akan bikin event Merdeka. Trabas Merdeka yang sudah terpending lah ya. Tahun lalu sama udah 2 tahun. Karena Trabas. gini, Trabas itu sudah berbadan hukum, tidak mungkin kita berbenturan dengan hukum. Ya. Gitu. Oke. Trabas Merdeka 20-21 November ya? Betul ya. Itu rencananya di mana? Di Cirata. Cirata. Oh, waduk tuh ya? Iya. Ya. Bandung Barat. Luar biasa. Semoga nggak ada hambatan ya. Oke. Terus untuk tahun 2022 nih, planningnya apa aja nih untuk Trabas sendiri? Mungkin dari situ kita akan ada penerimaan juga di kelas Oh, anggota baru ya, member baru ya. seperti gajian mungkin perencanaan. Perencanaan itu. Karena kegiatan-kegiatan terus saya, Kegiatan-kegiatan yang lain pasti ada. Jadi kita kan ada ulin bareng, terus gathering enduro, terus juga barangkali ada Trabas ekstrim. Trabas ekstrim? Ya. Kayaknya belum terekspos dari tadi. Ya. Trabas ekstrim seperti apa sih? Mangga jelasin itu. Belum terekspos. Yang tadi kan Trabas sepeda, udah sepedahan lah. Trabos. Ya Trabos. Ekstrim gimana? Yang backflip gitu? Kang Jerry lah dulu aja mah. Ekstrim? Trabas X itu Trabas ekstrim itu ekstrim
Ekstrim? Iya. Sama bermainnya juga di lumpur-lumpur atau lebih ke jalurnya yang lebih teknikal lah mungkin. Oke. Kita kalau Trabas Merdeka biasanya ngadain 2 hari, long trip sekitar 200 kilo. Kalau yang ekstrim? Kalau yang ekstrim 1 hari, tapi ya benar-benar. Ya kalau orang yang nggak bisa. lagi nama harus yang udah punya skill lah mungkin ya. Oke. Karena tingkat bahayanya lebih tinggi, Iya. lebih tinggi. Skillnya juga, jalur yang harus dilewatnya juga harus orang yang udah jam terbangnya udah agak lumayan lah ya. Oke. Itu baru dibikin tahun ini? Oh, udah lama. Berarti Trabas, kemudian ada Trabas Ekstrim, Trabos, kemudian Ulin bareng. On road juga. Oh, Trabas touring juga. Oke. Oh, ada lagi Trabas touring. Oke. Kita sering ngadain touring. Yang non motor off road. Iya. Oh, Pakai win biasanya kita. Pakai win. Oh, oke. Motor-motor kolot. Wah, iya, Di awal 2008 ya. Ya, kita ngadain perjalanan itu kami dengan Jerry dan teman-teman lain. Itu pakai TS, Jerry juga pakai apa itu? CB atau apa? Scorpio. Pakai Scorpio ya. Kita coba untuk memperkenalkan si Trabas ini keluar daerah dengan, karena kalau off-road terus kan tidak mungkin karena kita waktunya terbatas. Kita ngadain touring dengan motor trail. Itu kita sampai ke Timur Leste, gitu, sampai juga. Mantap. Motor Leste. Kalau pakai TS saya sampai ke ini aja, sampai ke Sumbawa Ujung. Sampai kita naik ke Gunung Tambora gitu ya. Luar biasa. Ke Gunung Rinjani di bawah gitu ya. Seperti itu. Itu total berapa minggu? Kalau dibilang perjalanan awal kita 2 minggu. Perjalanan saja. Ya. Tapi hampir tiap tahun kita ngadain perjalanan. Terakhir kami dengan Jerry dengan teman saya juga itu 1 bulan. Saya 1 bulan setengah juga bisa sempat. Luar biasa, mantap. Hidup untuk ulin. Hidup untuk ulin. Dengan 2 sport. Tapi hebat kan? Ya. Pegawai bisa ulin. Ya. Yang penting hobi jangan mengganggu pekerjaan ya. Jangan mengganggu pekerjaan. Iya, benar. Tapi hobi jangan merugikan pekerjaan. Iya. Bukan. Karena kan gini, duit masih gak jangot. Dikurung jadi tenang saja. Oh, oke. Siap. Berjanggot. Ya, kalau yang berjanggot ya, kalau yang enggak Gimana? bulu ketek. Oke, jadi tahun depan perekrutan Trabas baru dibuka. Rencana bulan apa? Belum ditentukan. Cuman Siap-siap aja. Ya. masalah keanggotaan Ya. lebih diperketat lagi. Diperketat lagi. Oke, itu daftar langsung bisa online atau online? Oh, sekarang udah ada online. Ada websitenya berarti? Tapi jangan salah, kalau nggak lulus jangan kecewa. Masih ada kesempatan. Oke, websitenya apa? Trabas.org. Oke, www.trabas.org. Oke, Instagramnya ada? Ada ya? Instagramnya ada, pakai Trabas. Oke. Trabas ORG juga. Ya. Itu ada juga Trabas Gallery di situ. Oh, Trabas Gallery. Oke, jadi buat noisemaker yang mau daftar, mohon dipersiapkan ya. Motornya disiapkan, otaknya juga disiapkan, fisiknya fisik mentalnya disiapkan. Uangnya juga. Ya, begitu nanti dibuka, silakan daftar. Terbatas berarti nanti. Oke. Sangat terbatas ya. Karena kita lebih memilih kualitas daripada kuantitas. Oh, oke. Itu konsep Siap. kita gitu. Ada yang mau disampaikan mungkin dari sini dulu buat Trabas pemula? Baik, untuk Pak Trabas pemula ya. Ya, Trabaser, sorry. Ya. Hobi ini adalah hobi yang sangat luar biasa. Kalau kemudian itu dibingkai dengan etika. Iya. Ya. Jadi kalau hobi tanpa dibingkai dengan etika tadi, Ya. kejadian-kejadian yang bisa merugikan, tidak hanya merugikan komunitas, Ya. tapi juga merugikan yang lain. Oke. Kalau itu jaga etika, Ya. karena itu yang nomor 1. Oke, luar biasa. Dari MU, Hampir sama. Satu sama ya. Karena kami banyak laporan juga dari orang-orang kampung. Ya. Mohon-mohon nih buat Trabaser atau Bruder Motor Trail. Ya. Ya kalau di kampung dia slow aja lah. ya, Kalau di hutan silahkan Anda geber, Ya. coba dengan kualitas yang benar di hutan juga, jangan geber full, ya, menghargai juga lingkungan. betul. Seperti itu aja. Oke, luar biasa. Silahkan. Ya, kalau dari saya tadi dikatakan Maui betul. Kalau kita di perlewatan perkampungan itu harus sopan, dan apalagi kalau di musim hujan, kalau melewati
kubangan air ya? Dan kayak licin, Ya. ternyata pinggir kiri kanan ada kebun orang lain, itu jangan sekali-kali kita merambah ke kebun orang lain. Ya. Itu kebanyakan demikian. Makanya kami selalu ke daerah juga atau lagi bikin jalur selalu dengan komunitas di daerah, jadi supaya masuk ke Trabas gitu karena ada diklatnya. Ya. Jadi caranya ada untuk tidak melewati perkebunan orang lain. Oke. Saya? Ya. Kalau saya sih sebetulnya hanya bersifat harapan dan doa. Oke. Bahwa sebaik-baiknya sesuatu umat itu yang membawa manfaat Amin. lingkungan sekitar. Ya. Saya berharap Trabas, kehadiran Trabas di nasional maupun internasional memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Jadi kehadiran kami itu berusaha menggenapkan, tidak mengganjilkan. Gitu Oke. Siap, Lord. Dari Kang Devi, silakan. Kalau saya berpesan bahwa salah satu klub yang perekrutan anggotanya melalui tahap pendidikan dan latihan, harapannya kita bisa memberikan sebuah ilmu yang bermanfaat untuk off-roader. Itu saja, silahkan bergabung ke Trabas untuk mendapatkan pengetahuan yang lebih, khususnya untuk pecinta motor trail yang ada di seluruh Indonesia juga. Ya. Harapannya bisa mencontoh lah kami bahwa kita juga mengajarkan hal-hal yang baik untuk memainkan hobi kita, melaksanakan hobi kita. Ada hal-hal yang perlu diperhatikan, ilmunya itu sebagian ada di Trabas. Silakan bergabung atau kita bisa untuk menjadi kolaborasi Trabas, silakan dihubungi. Mantap. Silakan, ini dari Menteri Sosial. Menteri Sosial. Oke. Pak Risma. Iya. Kalau buat saya, pertama mungkin Trabasar wanti-wanti untuk masalah jalur. Jadi jalur yang memang pada dasarnya sudah terlalu rusak, itu jangan dirambah terus sama motornya. Karena motor-motor itu akan menjadikan aliran-aliran air yang tidak tertampung dulu sama pohon. Jadi mohon dengan secara hormat kepada semua off-roader se-Indonesia atau seluruh dunia, perhatikan alam kita. Itu aja buat saya. Sip. Dari Jerry. Kalau dari saya sama lah, etika ya. Harapannya juga semoga Trabas ini bermanfaat buat masyarakat lebih luas ya. Selain buat pecinta motor trailnya, para Trabasarnya, semoga kita juga bisa kolaborasi sama si perhutaninya, mungkin sama perkebunan, sama warga lain terkait ya, BNPB sama kita kerjasama juga banyak sama Wanan ini sama teman-teman lainnya. Selain main-main hobi apa segala rupa, kita juga semoga bisa jadi lebih bermanfaat ya, buat rescue, buat apa, buat betul. Oke. Ya, kedepannya juga semoga Trabasnya makin besar dan makin solid. Semoga langgeng juga umurnya ada bermanfaat terus. Silahkan. Eri Malaga, silakan. Dengan bergabung bersama Trabas, maka kita akan bertambah pengetahuan, skill di kehidupan alam tropis Indonesia, mengenal lingkungan sekitar, menambah wawasan, juga menambah persaudaraan, pertemanan yang merupakan benteng terkuat bagi bangsa Indonesia. Dan silakan bergabung dengan Trabas untuk kemajuan bersama, karena banyak sekali hal yang bisa menguntungkan, yang positif. Juga ada hal lagi, yaitu pengenalan akan wilayah sendiri, wilayah lokal, sebagai bukti kecintaan kepada negara dan bangsa. Itu aja. Mantap. Oke, terima kasih buat waktunya ya, sama semoga podcast kita hari ini bisa memberikan satu edukasi yang luar biasa ya untuk
pecinta trail adventure ya, yang khususnya untuk di seluruh Indonesia, biar bisa lebih menghargai kalau masuk ke pemukiman warga dan mencintai lingkungan yang Anda lewati. Apalagi di hutan jarang sekali ada tempat sampah ya. Jadi kalau ada sampah lebih baik dimasukkan ke kantong saja, jangan dibuang sembarangan, karena jagalah lingkungan sekitar kita. Oke? Keep talking the noise, stay safe and peace. Siapa kita? Trabas!